Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon minta waktunya sebentar Pak Kepala terkait dengan tugas modul 3, modul terakhir terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi ada wawancara dengan kepala sekolah. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak Kepala terkait dengan pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan di lembaga atau di sekolah yang dipimpin oleh Pak Kepala Sekolah. Yang pertama, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Bapak Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral sekolah? Ya, dilema etika dan bujukan moral ya. Kalau bujukan moral itu jelas mana yang hitam, mana yang putih, itu mana yang benar, mana yang salah, itu gampang itu cara mengambil keputusan. Yang kedua itu dilema etika, itu pilihan itu kan semua benar itu kan. Ketika pilihan semua benar, maka itu disebut dengan dilema etika. Itu aja cara mengidentifikasi. Ya. Jadi kalau yang bujukan moral itu sudah jelas gitu, jelas, untuk benar dan salahnya, jadi tidak perlu ada dilema gitu, ya. Kalau dilema etika itu berarti antara benar dan benar. Siap. Kemudian yang kedua Pak Kepala, ini pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Pak Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan atau mungkin lebih dari dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan atau dilema etika itu Pak Kepala. Iya. Jadi kalau ada dua atau lebih sesuatu yang harus kita putuskan, mana yang kita ambil, dan dua-duanya itu merupakan mengandung unsur kebenaran, maka yang kita pertimbangkan itu mana yang mengandung manfaat lebih banyak, mana yang mengandung mudarat lebih banyak. Nanti kita bandingkan itu ya. Kemudian yang lebih banyak manfaatnya itu yang kita ambil gitu ya. Kemudian juga kita pertimbangkan juga latar belakang tentang masalah-masalah itu kan, tentang mungkin terkait dengan sosial, dengan moral, dengan hukum dan sebagainya. Walaupun dua-duanya atau lebih dari dua itu benar, tetap kita pertimbangkan semua itu, kemudian kita telaah mana yang mempunyai manfaat yang paling banyak, nanti itu yang kita ambil keputusan gitu. Siap. Terus yang selanjutnya Pak Kepala, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Kepala lakukan selama ini ketika pengambilan keputusan dalam dilema etika itu Pak Kepala? Iya. Tergantung tingkat masalahnya. Masalah itu kalau misalkan tidak terlalu berat, mungkin saya bisa ngambil keputusan sendiri. Tapi kalau itu agak luas, efeknya, biasanya saya mengumpulkan tokoh-tokoh yang ada di sekolah, tokoh-tokoh senior gitu ya, kayak Pak Jiwa atau Pak Jiyani gitu ya. Dan juga saya memanggil tim manajemen termasuk wakil-wakil kepala sekolah, sehingga keputusan yang saya ambil itu sifatnya kolektif kolegial. Jadi tidak hanya saya yang memutuskan. Nanti ketika ada yang ngambil keputusan juga ada mungkin salah langkah kan, nanti kita ada salah langkah ya kita tanggung bareng-bareng gitu. Jadi intinya kolektif kolegial itu. Kolektif kolegial berarti diambil secara bersama-sama. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa saja yang selama ini Pak Kepala anggap misalnya efektif atau mungkin sangat efektif ketika pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, efektif dan tidak itu tergantung tujuannya kita memutuskan kan. Jadi kalau misalkan pihak-pihak yang terkait dengan keputusan yang kita ambil itu merasa puas maka itu kita anggap keputusan yang kita ambil itu efektif. Ya, jadi kepuasan dari pihak yang terkait yang terkait dengan keputusan. Ya. Siap. Terus kemudian apakah Pak Kepala mungkin memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu mungkin dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah Pak Kepala mungkin langsung menyelesaikan di tempat atau misalnya bisa dipending, misalnya ada jadwal-jadwal tertentu menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa misalnya yang Pak Kepala lakukan?
Kalau menyelesaikan masalah itu ya saya pikir saya tidak pernah menjadwalkan, membuat SOP tertentu karena masalah ini kan tidak pernah kita duga, kadang-kadang jadi datangnya tiba-tiba gitu kan. Maka saya tidak perlu menjadwalkan. Jadi intinya itu lebih cepat, lebih baik kita selesaikan gitu kan, gitu. Tidak menunda-nunda gitu. Semakin nanti kita tunda maka masalah akan berlarut, maka nanti efeknya makin negatif. Jadi itu aja. Semakin cepat semakin baik kita jadi tidak perlu ada jadwal. Baik, selanjutnya Pak Kepala, adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Kepala dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, misalnya dalam seseorang atau faktor-faktor tertentu? Yang jelas ya orang-orang sekitar kita, terutama tim manajemen ya, tim manajemen kan ada wakil kepala sekolah, itu yang berperan untuk membantu saya untuk pengambilan keputusan gitu kan ya. Contoh aja ketika kita membangun lapangan dulu kan, membangun lapangan itu kan banyak pertimbangan itu kan. Ada yang mau pakai ready mix, ada yang cor biasa. Itu kan semuanya baik itu kan. Itu tidak ada yang buruk itu kan semuanya baik itu kan. Tidak ada hitam, tidak ada putih itu kan gitu. Nah, itu ketika muncul seperti itu kita minta pertimbangan tim manajemen itu kan, terutama wakil kepala sekolah. Nanti ketika ada salah salah langkah, maka kita tanggung bareng-bareng. Jadi tim manajemen lah yang paling berperan membantu. Siap. Baik, terakhir mungkin Pak Kepala, pertanyaannya adalah dari semua yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Kepala petik misalnya dari pengalaman Pak Kepala mengambil keputusan dalam sebuah dilema etika? Pertama ya, seperti yang kita tahu bahwa ada dua macam dari dilema etika sama bujukan moral ya. Bujukan moral ini walaupun kelihatan hitam putih juga kadang-kadang tidak gampang juga gitu kan. Kalau kita sudah masuk lingkungan sistem itu kadang walaupun ini kelihatan hitam, kelihatan putih, itu kadang-kadang faktor X itu yang kita juga susah menerapkan untuk mengambil keputusan ya. Tetapi tetap itu kita usahakan agar walaupun nanti kita misalkan agak susah, tetap kita baca regulasinya, baca aturannya sehingga kita tidak terperosok terlalu dalam ya dalam pengambilan keputusan yang salah. Kemudian kalau dilema etika ini yang agak susah kadang-kadang, tapi kalau kita mau kolaborasi, mendengarkan pendapat, komunikasi dengan berbagai pihak, itu saya pikir tidak ada masalah dalam pengambilan keputusan. Jadi pelajaran apa yang kita ambil ya, apapun yang kita putuskan itu harus banyak komunikasi, banyak meminta saran kepada pihak lain, terutama tim manajemen. Itu aja yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, banyak komunikasi. Oke, siap, terima kasih banyak Pak Kepala. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktu yang telah disempatkan dalam kegiatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan masalah pengambilan keputusan, Pak Kepala. Jadi ada beberapa pertanyaan yang Pak Kepala bisa jawab, nanti bisa berdasarkan pengalaman pengambilan keputusan yang telah dilakukan di lembaga atau di sekolah yang telah Bapak pimpin. Baik, pertanyaan pertama, Pak Kepala, selama ini kira-kira bagaimana Pak Kepala dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Kepala? Baik, terima kasih. Nah, kalau selama ini untuk mengidentifikasi, membedakan mana yang merupakan kasus dilema etika, mana yang merupakan kasus bujukan moral, saya kembali ke acuan nilai, karena kalau dilema etika ini kan pada dasarnya dua kasus ya, yang bersifat pada dasarnya benar, kemudian kasus kedua benar. Untuk mengidentifikasinya
tentu mengacu pada norma nilai yang berlaku di sekolah, di masyarakat yang sesuai. Nah, untuk mengidentifikasi mana apakah ini bujukan moral, itu kan jelas kasus ada yang salah, ada yang benar. Untuk membedakannya tentu kita bisa mengacu juga pada nilai bahwa ini salah, ini benar. Kira-kira seperti itu. Siap. Baik, kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya Pak Kepala, kira-kira selama ini bagaimana Pak Kepala menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Kepala, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi dilema etika ini Pak Kepala, misalnya sama-sama benar, bagaimana Pak Kepala menjalankan pengambilan keputusannya gitu. Jadi misalnya ada isi ini benar, yang A benar, kemudian B benar. Nah, bagaimana Pak Kepala mengambil keputusan dari kasus tersebut? Selama ini kalau untuk kasus seperti itu memang sering terjadi. Ada dua masalah lah yang sama-sama benar yang akan kita putuskan. Cuma ada perbedaan, terutama misalnya di guru, dia ada perbedaan pendapat, tapi sama-sama benar. Jadi saya di sini selama ini selalu mendiskusikan dalam pengambilan keputusan dengan rekan-rekan guru. Kalau sudah nanti mentok, maka saya mengambil keputusan, mengambil inisiatif, tapi itu tetap dalam acuan peraturan yang ada. Artinya selama ini kalau dari sisi pengambilan keputusan, terlebih dahulu saya mencoba melibatkan teman-teman guru. Ya. Kalau memang mentok, nanti itu inisiatif kita mengambil keputusan dengan menimbang beberapa kriteria untuk mengambil keputusan tersebut. Nanti kriterianya seperti apa misalnya Pak Kepala, mana yang prioritasnya, prioritasnya kemudian kira-kira dari terukur, kemudian ini bisa dicapai atau tidak. Kemudian dari sisi pembiayaan juga mana yang lebih menguntungkan sekolah. Kemudian dari segi kebermanfaatan sejauh mana, terutama kebermanfaatannya untuk siswa ya. Jadi kita selalu muaranya kepada kepentingan kebahagiaan siswa. Oke. Berpihak kepada murid Ya, Pak Kepala ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak Kepala, misalnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Pak Kepala biasa lakukan dalam mengambil keputusan? Apakah biasanya seperti misalnya seperti mengambil keputusan sendiri, atau mungkin ada prosedur-prosedur misalnya seperti mengajak rekan-rekan yang lain atau apa gitu? Langkah-langkah Pak Kepala biasanya seperti apa? Biasanya dalam merumuskan program itu saya undang rekan-rekan, rekan-rekan guru untuk rapat. Lalu saya sampaikan, saya punya keinginan seperti ini. Kemudian tanggapan rekan-rekan guru bagaimana? Kalau sekiranya itu disepakati oleh mayoritas teman-teman guru, maka itu saya eksekusi. Tapi apabila ini masih menjadi terdapat mayoritas guru kurang pendapat, maka itu saya pending dulu sampai nanti saya usulkan di lain waktu dengan membawa argumen tambahan, data-data tambahan, supaya teman-teman guru bisa memahami apa yang saya ingin
setuju dari program dari ini, program yang diajukan ya, Pak yang Kepala. diajukan. Betul. Jadi tidak semata-mata keinginan ya pribadi langsung action sendiri. Dieksekusi sendiri Ya, gitu, Pak Kepala. jadi itu kan kesannya mengangkangi lah. Terlalu Contoh kemarin otoriter. itu waktu pengadaan gawang futsal mini itu saya sampaikan beberapa kali kepada rekan-rekan guru bahwa ini ternyata siswa kita senang sekali bermain bola. Terus kebetulan di sini ada lapangan futsal jauh, kita sulit mengontrol. Saya sampaikan, coba kita adakan lapangan futsal. Nah, responnya bagus. Nah, ini kita eksekusi. Oh iya, jadi kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama lebih banyak. Siap. Kemudian selanjutnya Pak Kepala untuk kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Pak Kepala anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, misalnya ketika bersinggungan dengan hal-hal yang harus langsung diambil keputusan tetapi ada dilema di situ misalnya. Nah, kira-kira apa yang Pak Kepala anggap sangat efektif untuk menentukan keputusan ketika ada dilema-dilema seperti itu, Pak Kepala? Ya, memang seringkali ya, ada dilema dalam pengambilan keputusan. Seperti tadi saya sampaikan, kalau sudah mentok di tataran guru, maka yang paling efektif itu seperti tadi saya ajukan argumen-argumen kuat. Kemudian alasan-alasan yang memang masuk akal, kemudian dibenarkan ya, secara peraturan dan siap tanggung jawab. Oh iya. Jadi apapun keputusan yang dihasilkan sekolah kan muaranya tanggung jawabnya tetap pada pimpinan. Ya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Saya kira itu yang efektif untuk mengambil keputusan dalam kasus ada dilema-dilema etika seperti itu. Baik, selanjutnya Pak Kepala, kira-kira selama ini ketika ada dilema-dilema seperti tadi, hal-hal apa yang kira-kira sangat menantang ini untuk Pak Kepala? Apakah ada tantangan-tantangan tertentu ketika bersinggungan dengan dilema-dilema etika seperti tadi? Kira-kira yang paling menantang untuk Pak Kepala itu kira-kira apa? Saya rasa tantangan terbesar bagi seorang pimpinan, pemimpin dimanapun, termasuk saya, tantangan terbesar itu untuk memahami karakter, saya katakanlah bawahan, ya, karakter teman-teman, rekan-rekan yang dipimpin. Artinya ketika saya nanti mau mengambil keputusan, apakah keputusan ini harus disesuaikan dengan karakter mereka atau karakter mereka yang harus menyesuaikan dengan keputusan ini. Benar, ini merupakan tantangan yang luar biasa saya rasa. Jadi menemukan dua hal tersebut, Pak Kepala ya. Jadi kalaupun kita sudah pahami karakternya, nah selanjutnya keputusan ini apakah akan mengakomodir karakter mereka atau mereka yang harus mengakomodir keputusan ini. Oh ya, jadi ini tantangan luar yang biasa. Ya beratnya paling berat di sini. Jadi untuk mempertemukan antara karakter dengan keputusan itu ya, Pak Kepala. Seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya, apakah kira-kira Pak Kepala memiliki sebuah tata kelola atau seperti jadwal lah, misalnya jadwal tertentu, misalnya sekarang dihadapkan dengan sebuah dilema yang harus diambil keputusannya, kira-kira apakah Pak Kepala langsung mengambil keputusan pada saat itu, atau misalnya kita pending dulu, kita jadwalkan nanti kapan saya akan mengambil keputusan, apakah biasanya mengambil langsung keputusan di saat itu juga, atau biasanya ada waktu-waktu tertentu yang dimiliki oleh Pak Kepala untuk memutuskan suatu keputusan gitu, Pak Kepala? Jadi kalau sifatnya
mendesak dan harus segera, biasanya saya undang rekan-rekan guru dan saya sampaikan bahwa kita harus mengambil keputusan hari ini. Maka itu akan kita bahas ya sampai ada keputusan, sampai menghasilkan keputusan saat itu juga ya. saat itu juga. Kalau sifatnya ini belum terlalu mendesak, maka saya kumpulkan teman-teman guru, lalu saya sampaikan ketika mentok tidak ada keputusan final, maka kita pending. Nanti kita agendakan lagi di minggu berikutnya, karena di sini biasa kami mengadakan refleksi paling sedikit 1 kali 2 minggu, ya, 2 minggu sekali ya. Terkadang kalau memang ada agenda berat ya sekali seminggu kita bertemu, kemudian ya refleksi lah, membahas capaian-capaian selama 1 minggu berjalan. Jadi kembali lagi, ketika sifatnya nanti itu harus diputus segera, maka kita akan rapat dengan semua guru atau terbatas, Pak? Dengan semua guru ya. Kalaupun ya, memang ya seperti syarat rapat lah, harus quorum. Jadi ketika itu belum mentok, kita harus sampai ke final. Kalau mendesak sekali. Tapi kalau memang tapi selama ini untuk misalnya untuk membuat program itu jauh-jauh hari ya, atau memang ada yang harus kita eksekusi, jadi dari jauh hari saya sampaikan dulu sehingga bisa dipikirkan ya. Kalaupun dalam 1 hari tidak bisa selesai, nah kita jadwalkan lagi untuk membahasnya di hari berikutnya. Siap. Baik Pak Kepala, selanjutnya kira-kira dari pengalaman atau mungkin dari beberapa kali mengambil keputusan, kira-kira ada nggak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mungkin mempermudah Pak Kepala dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika, Pak? Misalkan kalau kami di sekolah di SMA kan misalnya ada orang-orang tertentu adalah seperti Wakasek atau ada tim-tim yang mempermudah mengambil keputusan. Kira-kira kalau di Pak Kepala seperti apa? Apakah ada orang-orang atau faktor-faktor tertentu yang membantu dalam mengambil keputusan? Ya, kalau kita yang di sekolah dasar kan tidak mempunyai wakil tidak mempunyai Wakasek, tidak mempunyai tim ya, bagian-bagian yang, karena di sini hanya kepala sekolah dan guru. Jadi selama ini saya selalu mengundang komite sekolah untuk membahas, menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dilema etika tadi. Contoh misalnya untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, itu komite juga saya undang ya, supaya dia tahu, karena dia juga sekaligus sebagai perpanjangan tangan kita ke masyarakat. Ya, wakil masyarakat, sehingga dia bisa menjelaskan nanti program-program yang ada di sekolah. Kemudian saya juga bisa memperkuat argumen saya di depan teman-teman guru, karena biasanya kalau ada faktor yang luar, ya katakan komite, dan mereka sudah tahu bahwa program atau kasus ini sudah dibicarakan juga dengan komite, itu mereka bisa menerima. Jadi secara tanggung jawab, guru-guru ini secara secara beban ya, mengajar, secara inilah secara tugas ya, secara tupoksi lah. Ya, secara tupoksi ya. Mereka bisa menerima gitu. Jadi dengan adanya komite tadi,
mempermudah ketika Ya, ingin mengambil keputusan dari Pak Kepala ya. Jadi ketika sudah disampaikan, akhirnya disampaikan ke guru, bisa diterima oleh Betul. rekan-rekan guru yang lain. Baik Pak Kepala, terakhir mungkin dari pertanyaan saya, dari hal yang semua yang telah Pak Kepala sampaikan tadi berkaitan dengan dilema etika misalnya, ketika mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya agak susah gitu karena ini antara benar dan benar, kira-kira apa yang bisa Pak Kepala ambil pelajaran dari apa yang sudah Pak Kepala putuskan di dilema-dilema etika tersebut? Apakah pelajaran-pelajaran atau pembelajaran yang Pak Kepala bisa dapatkan atau Pak Kepala bisa ambil dari dilema-dilema etika tersebut? Ya, jadi dari kasus-kasus dilema etika ini sebetulnya banyak pelajaran di situ ya, terutama bagi saya selaku kepala sekolah, di mana diharuskan untuk mengambil keputusan sementara terjadi dilema ya, antara benar dengan benar. Ini kan pelajaran yang saya ambil, salah satunya tanggung jawab. Ya. Ketika memilih A, maka kita harus tanggung jawab ya, konsekuensi dengan Pilihannya sudah diambil. Ya, namanya ketika kita sudah memilih, ya, maka kita siap ya menanggung konsekuensi dari pilihan itu. Nah, yang kedua, membuat ini ya, pelajaran berikutnya kita jadi lebih bijak lah. Betul-betul kita harus bijak karena apalagi ini dua konteks yang benar dan benar. Benar dengan benar. Ya, harus benar-benar dipikirkan. Benar-benar dipikirkan. Jadi melihat segala faktor dari apa keberterimaan, apakah ini diterima oleh rekan-rekan, apakah ini bisa dicapai. Jadi kita belajar di situ bagaimana mengambil keputusan yang memang secara program dia diterima, kemudian bisa dicapai, kemudian bermanfaat. Bermanfaatan berarti. Bermanfaatan. Nah, itu beberapa pelajaran ya, yang bisa saya ambil lah dari kasus-kasus dilema etika. Karena dihadapkan dengan dilema etika ya ketika mengambil. Jadi kalau saya bisa simpulkan, yang pertama itu tanggung jawab Pak Kepala ya. Kemudian yang kedua Pak Kepala bilang tadi, seperti yang dibilang tadi, menjadi lebih bijak ketika ingin mengambil sebuah keputusan karena tidak serta-merta diputuskan, tetapi lebih ke mempertimbangkan hal-hal yang tadi Pak Kepala sampaikan. Ya. Betul. Baik Pak Kepala, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah menyempatkan untuk diwawancarai sama saya. Dan sekali lagi mohon maaf sudah menyita waktunya Pak Kepala ini waktu ngajar. Jadi terima kasih. Saya merasa merasa sangat-sangat senang lah. Ya. Satu sisi kita bisa ini silaturahmi, kemudian bisa berbagi, ya katakanlah berbagi prakteknya. Berbagi praktek pengalaman. Kesan. Saya juga yang merasa bangga sekali bertemu dengan Pak Kepala Sekolah. Ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini kan tujuannya untuk pembelajaran yang berpihak pada murid. Siap. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kepala. Mungkin itu saja. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.